Halo guys, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan seperti biasanya tugas saya, yaitu tugas akuntansi perpajakan yang berjudul aspek fiskal dari aset lancar berupa beban dibayar di muka. Materi ini adalah materi yang keempat saya guys. Jadi buat teman-teman yang sudah melihat video saya mulai dari materi pertama sampai ketiga mengenai pelajaran akuntansi perpajakan, bisa dipelajari ya guys. Oke, lanjut saja. Sebelumnya perkenalan dulu nih bagi yang teman-teman yang udah pada kenal. Ya, terima kasih. Bagi yang belum, akan saya perkenalkan kembali. Yaitu nama saya Ferry Ganda Jeremia Simanjuntak dengan NIM channel 19013 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra SE MSI. Oke, langsung saja ke materi. Di sini saya akan menjelaskan 4 materi. Yang pertama ada definisi beban dibayar di muka, yang kedua konsep pencatatan akuntansi beban dibayar di muka, yang ketiga pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 dari penyewaan tanah dan bangunan, dan yang keempat pajak penghasilan pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Saya lanjut. Yang pertama ada biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka ini memiliki definisi, yaitu biaya-biaya yang dibayar terlebih dahulu sebagai kewajiban pada periode bersangkutan sebelum perusahaan mengakui sebagai biaya pada periode yang akan datang. Dan poin yang kedua, biaya-biaya yang belum dibayar merupakan kewajiban perusahaan untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, tapi perusahaan sudah membayarnya terlebih dahulu. Lanjutkan, menurut Wills dan Kopp, beban dibayar di muka adalah pos-pos atau item yang pada awalnya dicatat sebagai harta tetapi diharapkan menjadi beban di kemudian hari setelah melampaui kegiatan normal perusahaan. Beban dibayar di muka ini biasanya dikelompokkan dalam aset lancar. Beban dibayar di muka ini berupa beban dibayar di muka asuransi, sewa, dan juga pajak. Untuk akuntansi komersial, pencatatan beban dibayar di muka dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan harta dan yang kedua pendekatan beban. Nah, di sini teori kedua yaitu pencatatan akuntansi beban dibayar di muka. Dalam pelaporan keuangan, beban dibayar di muka masuk dalam aktiva aset lancar. Biaya dibayar di muka dilakukan dengan dua cara, yaitu pencatatan sebagai persekot biaya atau dicatat sebagai biaya. Penyusunan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu yang pertama pendekatan neraca dan yang kedua pendekatan tabalugi. Nah, teori yang ketiga, PPh pasal 4 ayat 2 atas penyewaan tanah dan bangunan. Penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan atas penyewaan tanah dan bangunan merupakan objek pajak final PPh 4 ayat 2. Hukum yang mengatur tentang penghasilan atas sewa tanah dan bangunan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017. Contoh penghasilan sewa atas tanah dan bangunan mencakup tanah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah, kantor, rumah toko, gudang, dan lain sebagainya guys. Oke, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini atas sewa tanah dan bangunan dikenakan PPh sebesar 10% dan jumlah bruto nilai perusahaan tanah atau bangunan. Lanjut guys. Di sini apabila PPh terutang harus disetor sendiri oleh penyewaan, maka selamat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan surat setoran pajak atau bisa disebut dengan SPP. Pelaporan disetorkan langsung ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan juga konsultasi perpajakan. Judul berikutnya ada pajak penghasilan pasal 23 dari penyewaan kendaraan bermotor dan aset tetap lainnya. Pajak pada pasal 23 PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan.
selain yang dipotong PPh pasal 21. Umumnya penghasilan jenis ini sering terjadi saat adanya transaksi atau pihak yang menerima penghasilan atau penjual dan pemberi jasa dan juga pemberi penghasilan. Pajak pemberi penghasilan, pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Nah, jadi untuk teman-teman, bila ada yang kurang paham mengenai materi yang saya jelaskan, di sini saya membuat kesimpulan yang bisa kita lihat sendiri ya guys, yaitu kesimpulan yang kita dapat, aspek fiskal dan aspek lancar berupa beban dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang ada yang digunakan. Anda akan dikenakan biaya ketika Anda membayar sesuatu yang akan Anda terima dengan waktu yang tepat. Setiap kali Anda membayar sesuatu, sebelum menggunakannya, Anda harus mencatatnya melalui entry biaya dibayar di muka atau prepaid and spend, tidak segera memberikan nilai. Dan sebaliknya, penghasilan yang diterima oleh pribadi atau badan atas persewaan tanah, bangunan merupakan objek pajak final PPh yang keempat ayat 2, hukum yang mengatur tentang penghasilan atas sewa tanah, dan lain sebagainya. Jadi demikian dulu presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jikalau ada kesalahan yang saya lakukan dalam mempresentasikan hasil kerja saya, mohon dimaafkan ya guys, karena saya juga manusia biasa. Terima kasih, selamat